wawasan, pengetahuan, dan yang kamu pelajari terhubungnya dengan hati sanubari, maka pengetahuan, wawasan yang kamu miliki akan menjadi merusak kehidupan. Sehingga merasa bahagia dan tentram saat ada orang memuji, menganggap bahagia dan tentram pada saat ada yang bisa menyombongi orang lain. Akan tetapi akan terpuruk pada saat ternyata keinginan untuk dipuji tidak diperoleh. Namun sistem demokrasi kita kan memang seperti itu. Demokrasi kepemimpinan kita kan juga seperti itu. Sudah bergeser pada nilai-nilai lahiriah semata, jasadiah semata. Sebenarnya masalah krusial. Krusial itu sesuatu yang sebenarnya sepele, tapi memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Cara kita bersinergi, cara kita berkomunikasi, cara kita memberitahukan sesuatu, itu ada cara, ada metodenya, kan gitu. Cara dan metode yang dimaksud di sini terhubung dengan hati apa? Tidak, atau hati nurani atau hati sanubari. Semuanya yang berbahagia. Tadi saya matur, jadilah pohon yang baik. Saat Allah mengungkap tentang manusia yang berpohon baik, itu yang digunakan adalah thayyib. Alam tara kaifa daraballah. Tidakkah kamu cermati, atau dengan kata lain cermati diri kamu. Perumpamaan kalimat thayyib. Kalimat thayyib kasajarotin thayyibat thayyibah. Kalimat thayyibah kasajarotin thayyibah. Kalimat yang baik bagaikan pohon yang baik. Tidak menggunakan khair, tidak menggunakan sholah, tapi menggunakan thayyibah. Pohon ini akarnya menghujam, teguh, kuat, membumi, dan ranting-rantingnya itu far'uha fis sama, dan rantingnya itu nembus langit. Nembus langit. Kita tidak ingin wawasan, pengetahuan hanya akan membentuk perilaku halusinasi.
kita tidak ingin wawasan dan pengetahuan yang ada di kita, yang kamu terima, hanya menjadi sebuah delusi. Saat wawasan dan pengetahuan yang kita terima menjadi halusinasi dan delusi, maka pengetahuan yang ditransfer, pengetahuan yang kamu peroleh itu bersifat ilusif. Saya ulang, jika perilaku kita, perilaku Anda akan membentuk sebuah perilaku halusinasi dan delusi akibat sebuah wawasan atau wacana pengetahuan, maka pengetahuan-pengetahuan yang Anda pelajari itu bersifat delusi pengetahuan. Apa halusinasi itu? Halusinasi itu sesuatu yang kita anggap, sesuatu yang sepertinya ditangkap, sesuatu yang sepertinya itu kita tangkap melalui indera kita, pendengaran kita, mata kita, kita lihat, kita mendengar, sepertinya kita mendengar sesuatu, sepertinya kita melihat sesuatu. Padahal sesungguhnya sesuatu itu tidak ada. Seperti kalau kamu kehausan di padang pasir, maka kamu akan melihat adanya sebuah air jauh di depan kamu, tapi setelah didatangi ternyata tidak ada. Atau saat kamu itu terjadi ketakutan, ketakutan, kemudian di malam hari dekat kuburan, semula sebelum mengetahui main ke teman, kemudian tidak tahu kalau ternyata sebelah rumah itu ada kuburan, ternyata kamu takut dengan kuburan, maka kamu muncul halusinasi, seperti ada mendengar suara-suara kik 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 kik. Maka itu halusinasi, sesuatu yang kamu dengar karena sesungguhnya posisinya karena kamu ketakutan. Padahal sesungguhnya tidak ada. Itu halusinasi. Kita sering mendengar berita-berita, informasi-informasi, dan kita juga membacanya di media sosial, di media-media bacaan. Kemudian media itu, berita itu kamu yakini sebagai sebuah kebenaran. Maka itu menjadi halusinasi bagi kamu, karena tidak ada faedah dan manfaatnya bagi kehidupan kamu. Itu halusinasi. Kemudian wawasan atau wacana atau informasi juga bisa menjadi delusi bagi kita. Kapan? Delusi itu apa? Halusinasi seperti itu tadi. Kalau delusi berangkatnya dari diri, dari dalam. Adanya keyakinan, adanya sesuatu yang kamu yakini, sehingga kamu mati-matian untuk mengejar keyakinan itu. Sebagai contoh, kamu ingin jadi artis, kamu ingin jadi pejabat, kamu ingin jadi orang kaya. Yakin dengan membaca ini kamu akan menjadi orang kaya, menjadi pejabat, menjadi ini. Kamu yakini.
Tapi kalau ditanya, apakah yang kamu lakukan itu menuju ke sana? Enggak, Pak. Yang dilakukan itu dia di punden-punden, di kuburan, bentino di kuburan, bentino di punden. Nggak ditangkoi, lalu nyapa kok di punden di kuburan? Ingin jadi artis terkenal. Weng nyapa, saya ingin jadi orang kaya. Kamu ngapain? Saya ingin jadi pejabat. Tidak rasional. Maka ini menjadi sebuah perilaku delusi. Keyakinan yang akan kita memperolehnya, tapi sesungguhnya kita tidak pernah mengenalinya. Seperti apa itu surga dan neraka? Siapa itu Tuhan? Itu bisa menjadi delusi bagi Anda, bagi kita. Karena pedoman awalnya pun al-awaluddin ma'rifat. Jangan katakan beragama kalau kamu tidak ma'rifat. Jangan katakan kamu itu menjadi pengikutnya Nabi kalau enggak ma'rifat, enggak mengenal. Artinya konsekuensi Allah mengungkap kalimat ini, awalan yatafakkaru fi anfusihim, pasti Allah membuat sistemnya supaya manusia itu bisa makrifat. Masalahnya manusia gelem atau tidak, dan setiap orang bisa ngalami seharusnya. Kalau sebuah ilmu itu objektif, setiap orang bisa mengalami. Tapi kan harus ada sistem yang harus dilalui, ditempuh. Kalau zaman Nabi Muhammad, ya ketemu Nabi Muhammad, maka meminta ilmu supaya bisa ma'rifat. Zaman Nabi Isa, ya Nabi Isa. Zaman Nabi Daud, ya Nabi Daud. Apakah jeda antara Nabi Daud ke Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu tidak ada yang hak dan yang wenang memiliki otoritas karena kehendak Allah ya, ditunjukkan, yang berhak menunjukkan. Jamaah rahimakumullah. Ini kan bisa ngelantur nih ya, panjang nanti kalau ke sana. Tapi selama ini ada anggapan begini. Di depan tadi saya matur walau an al-Qur'an wa taqau. Sekiranya para penduduk bumi ini iman, sekiranya sebuah komunitas itu iman dan takwa, sekiranya sebuah negara itu penduduknya iman dan takwa, lafatana maka akan kami turunkan janjinya Allah barokah dari langit dan barokah dari bumi. Kemudian saya akan sinkronkan dengan satu pemikiran begini. Betapa banyak sarjana-sarjana setiap tahun diluluskan S1, S2, S3. Betapa banyak ahli-ahli agama ditelurkan yang seriusnya akan menjamin ketentraman dan keadilan. Betapa banyak diplomator terlahir, kemampuan para politisi dengan kepintarannya dan wawasan yang dimiliki.
Akan tetapi faktanya apakah? Telah terwujudnya sebuah perilaku keadilan, berkeadilan, berkemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan berkemakmuran umpamanya. Premis pertama. Premis kedua. Dua saja yang saya ambil. Kenapa statistik data menunjukkan bahwa dan kritik para ahli kepada para pemimpin sehingga muncul sebuah tesis, sehingga muncul sebuah teori bahwa kenapa seseorang itu setelah berada di dalam satu kekuasaan tertentu kemudian berlaku tirani, kenapa menjadi feodalis? Kenapa? Katakanlah pada awalnya menjadi pemimpin 5 tahun, 7 tahun masih bagus, tapi masuk ke tahun ke-8 mulai katanya begitu pendapat mereka umpamanya. Sehingga demokrasi mensyaratkan dalam konstitusi jangan lebih 2 periode kan gitu kan. Apakah sebenarnya benar semacam ini? Tapi faktanya pada saat kita 2 periode, proses pembangunan, proses pembentukan mental dan seterusnya juga tidak berlangsung dengan baik. Terjadinya perebutan, kritik, oloan, juga membahana. Sebenarnya seperti apa kebenarannya? Umpamanya kalau kita ngomong presiden, toh yang jadi kan cuma 1 dari 200 juta ini kan yang jadi kan cuma 1, merebutkan sesuatu, kemudian rakyat juga nggak kenal siapa-siapanya, hanya kenal nama-nama tapi juga nggak kenal karakternya. Bagaimana kita akan mengetahui karakter secara mental pamannya kan begitu. Misalnya sekelas saya nggak akan membahas detail ini hanya memberikan sebuah korelasi mengulik berkaitan dengan apakah beragama kita yang seharusnya kalau menilik walau ala Qur'amanu wa taqau la fahtana barokah minas samawati wal ard, tapi kok faktanya enggak terjadi. Seandainya penduduk bumi ini iman dan takwa, maka barokah itu akan dijok sama Tuhan, akan diberi sama Tuhan. Tapi kenapa enggak terjadi? Apakah ada yang salah dengan sistem iman kita? Apakah ada yang salah dengan sistem takwa kita? Yang akan menjadikan derivasi atau turunannya jika pola dan sistem iman amalunya itu salah, takwanya juga salah akibat definisi yang salah, maka derivasinya, turunannya juga akan menjadi salah kaprah. Menjadi salah kaprah. Nah, itu. Premis lanjutannya, ini pemikiran-pemikiran dulu.
Segala sesuatunya itu kan membutuhkan mengetahui akar permasalahan, itu kan lebih urgent, lebih penting. Saat kita hanya melihat permasalahan itu adalah yang tampak di permukaan air laut. Kita hanya melihat bukit di atas laut, tapi kita tidak pernah melihat adanya gunung yang di bawah laut. Kita nggak pernah melihat ini. Sehingga kita hanya melihat bahwa permasalahan-permasalahan itu adalah permasalahan-permasalahan permukaan. Gonjang ganjingnya itu adalah permasalahan-permasalahan permukaan. Sesungguhnya tidak mengerti inti dan akar permasalahannya. Kamu dapat mengalahkan orang lain, bangganya hanya sesaat. Tapi itu merusak saraf otak Anda.